سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Siyarus Salikin dan kitab tentang masalah Isra wal Mi'raj, sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim dengan niatan mudah-mudahan kita seberataan diampuni segala dosa kita, keluarga kita, terkhusus orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni seberataan dosa nang zahir atau dosa nang batin. Dan yang kedua, sama-sama juga membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah syahadat yang kita baca, harapan kita seberataan, mudahan kita selamat dunia, lebih-lebih kena selamat juga di akhirat, dan beserta keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, dan seluruh orang yang beriman mudah-mudahan diselamatkan lawan Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bihi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim karrim uzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dairaini amin. Dan jika engkau hendak qada hajat di padang, maka hendaklah engkau pergi jauh daripada penglihatan orang, sekira-kira tiada dilihat oleh orang, dan hendaklah berlindung dengan sesuatu jika ada diperolehnya. Dan lagi sunnah, jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Dan janganlah engkau menghadap matahari dan bulan pada ketika qada hajat itu, karena hukumnya itu makruh. Dan juga janganlah engkau menghadap kiblat dan jangan membelakangkannya
pada ketika qadha hajat itu, dikarenakan keduanya itu haram hukumnya. Maka jika dipadang padahal tiada ada sesuatu yang mendindingi antaranya dan antara kiblat itu, sekira-kira tingginya 2/3 hasta manusia, lebih lagi bagusnya lebih, itulah ya. Nah, atau didinding oleh yang demikian itu, tetapi adalah antaranya dan antara dinding itu lebih jauh daripada 3 hasta, sekedar 150 cm atau lebih. Nah itulah ya. Nah jadi malam ini sedikit kita membahas di dalam kitab Siyarus Salikin tentang masalah fiqih, tentang masalah tata cara qadha hajat. Bahasa kita yaitu mengeluarkan kotoran yang ada di kemaluan muka atau di kemaluan yang di belakang. Nah itulah biar. Jadi caranya ujar sidin, apabila engkau qadha hajat di padang, di lapangan luas, maka hendaklah ujar sidin jangan sampai ada orang yang melihat kita. Nah itu bahasa sidin. Dan ujar sidin tadi cari supaya kita kawa berlindung, siapa tahu ada orang yang lewat. Nah itu jadilah. Nah itu jangan orang melihat tak bisa. Rezeki orang melihatlah. Nah itu jelasidin. Nah imbah itu pulang jelasidin jangan menghadap matahari dan ataupun bulan, jangan menghadap. Seandainya di waktu itu matahari arahnya ke sana nih, lalu kita qadha hajat mengarahkan ke sana tuh kada boleh lah. Maksudnya kada boleh itu makruh hukumnya tak. Nah terkecuali amunnya matahari itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu hukumnya haram lah, yang hukumnya haram. Nah dikarena dindingnya kada ada. Nah karena kita kada pakai dinding. Nah itu dijelaskan di dalam kitab ini menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi lah ya, jelas saya situlah An-Nawawi penjelasidin. Adapun seandainya kita di rumah diisi WC nih, diisi wadah nang bujur-bujur pas wadah kita di rumah nih, dindingnya baik ya, kalau maka pulang beratap. Seandainya juga kita terhadap lawan kiblat, terhadap kita umpama qadha hajat berhadapan lawan kiblat, ada dua versi pendapat ulama. Yang pertama pendapatnya Imam Nawawi, hukumnya makruh apabila terhadap lawan kiblat atau terbelakang kiblat. Tetapi pendapatnya Imam Al-Ghazali ujar sidin makruh. Ujar sidin lebih bagusnya jangan sampai menghadap kiblat. Yang dikhawatirkan kalau kada hormat lawan kiblat. Nah itulah ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, alhamdulillah ini malam kita tahu di kisah itulah, syukur benar alhamdulillah. Ilmu nang daripada Rasulullah nang diajarkan sidin kepada sahabat sidin, turun kepada tabi'in sampai kepada guru-guru sampai ke kita, alhamdulillah. Nah kita menjalankan samalah kita menjalankan sunnah Rasulullah insyaallah ya Allah. Bayan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya Nabi yang menjalankan sunnahku, inya tu kucintai ya Nabi. Setelah ku cintai, karena inya bersama lawan aku kan, bukan di neraka kan, adalah di surga. Nah itu hasil yang bisa menjalankan sunnah. Mudah-mudahan kawan. Mudah-mudahan kawa kita sebalatan. Alhamdulillah ilmu lah ya. Ilmu tu larang, ilmu tu mahal, larang daripada yang lain. Kalau dibanding-banding orang kajian, orang tuntutan nang dituntutnya ilmu, nang dicari ilmu itu larang benar harganya. Sampai-sampai dikisah di dalam kitab itu apa aja, khayyira Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu disuruh memilih bainal mal wal mulki wal ilm, disuruh memilih antara harta, antara kerajaan, antara ilmu. Fakhtarul ilma, maka yang dipilih oleh Nabi Sulaiman itu ia ilmu.
ilmu nang dipilih sidin. Karena kenapa? Nabi Sulaiman pintar. Nah itu bagusnya. Nabi Sulaiman tuh pintar. Nabi bang, oleh bian. Nah kita nang kada jadi nabi, umpati aja ujaran nabi. Lah bian, umpati ha ujaran nabi. Betul apa bang? Fa'utiyal mulka wal mala bi ikhtiyaril alim. Maka diberi Nabi Sulaiman itu dengan berkah memilih ilmu, diberi harta, diberi kerajaan, diberi harta pulang dengan apa? Dengan berkahnya memilih ilmu. Nah itulah pintarnya Nabi Sulaiman. Hebatnya kita bisa Nabi Sulaiman. Cocok aja bang, cocok aja Nabi ya, kalau Nabi orang terdekatnya daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita dipintar-pintar. Tapi insya Allah bukan piannya ilmu nang pian pilih insya Allah ilmu nang pian tegaskan luar biasa hidup yang dicari ya. Kalau ada nang lain dicari, percuma aja mencari nang lainnya, percuma. Apa jar istilah guru bahari mengesah ujar sidin, apabila padi ditanam tumbuh aja itu ngarannya rumput kena. Tumbuh aja rumput apabila padi ditanam. Tapi mun seandai rumput nang ditanam, padi kan bakal bisa tumbuh. Nah itu kehebatannya padi itu apabila ditanam. Itulah biar seakan-akannya padi itu ya ilmu. Nah itu seakan-akannya. Adapun rumput, nah itu nang berada nih bang. Kayak kita umpama jabatan, yang kayak umpama harta, nah, itulah seumpamanya. Insyaallah lah biar insyaallah ilmu tularang insyaallah. Dengan ilmu ini juga karena kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dengan ilmu ini juga kita mendapatkan kenyamanan, kenikmatan di dunia juga di akhirat sama dengan ilmu ini juga. Apa zaman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya Allah. Siapa orang hendak nyaman di dunia, makanya berilmu. Tapi seandainya orangnya hendak juga nyaman di akhirat, dengan ilmu juga. Dengan ilmu juga. Jadi kadang-kadang ada pakai ilmu atau pakai ilmu berataan deh. Ilmu berataan. Sekarang alhamdulillah kita belajar kita buka kita malam di kisahnya itu. Jalan kan seandainya kita hendak mendapatkan pahala sunnah, jangan menghadap kiblat kita. Jangan menghadap kiblat. Kita tahu dah hukum, alhamdulillah. Ya Allah tahu hukum. Seandainya kita WC di rumah berdinding WC itu, kita terhadap kiblat, hukumnya makruh nih. Ya kalau biar menurut satu pendapat imam makruh, nah itu tahu sudah alhamdulillah. Syukur benar. Jadi kada lagi nang tuturutan, kada lagi dengaran, ya Allah kada lagi. Insyaallah kada lagi kayak itu. Habis sambung sedikit lah. Dan jika diperoleh dan jika ada dinding yang demikian itu, maka sunnah pula jangan menghadap kiblat. Nah, biar berdinding kan, menkawa jangan dia menghadap kiblat. Kalau seandainya kita pakai dinding, ada menghadap kiblat, hukumnya apa? Sunnah hukumnya, kada wajib lah, sunnah. Dan jangan membelakangkan akan dia itu juga kiblat sama. Adapun di tempat yang disediakan bagi qadha hajat, ada tempatnya yang disediakan, tempat umum kah atau di rumah kita kah, ya kalau lah. Mun bahari tempat umum, mun bahari itu jamban ya kalau bahari, karena WC orang jarang ada berisi, jarang ada punya. Nah sekarang banyak WC sudah, alhamdulillah. Nah ini seandainya ada nih tempat qadha hajat, nah maka tiada haram menghadap kiblat. Jelas sejalan biang kada haram, dan tiada haram membelakanginya juga. Lagi tiada makruh dan tiada khilaf al-ula, dan tiada khilaf al-ula daripada pendapat yang pertama. Nah itulah biang. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu'. Nah di situ nasnya, di situ dalilnya. Seandainya ada orang membahas kita nih, tuh buka kitab tuh Al-Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi, buka kitab itu. Nah memadahkan itu kada haram, menghadap kiblat itu kada haram. Kenapa? Karena ada berdinding bang.
Karena ada WC-nya, Bang. Karena bagus, Bang, WC-nya. Karena itu tempat sudah disediakan, Bang. Nah itu lah ya dalil dan sebagainya. Tetapi berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ihya'u Ulumuddin, al-adul anha fil bina aidan ahabbu jalasidin. Dan berpaling daripada kiblat pada ketika qada hajat di dalam bina, yakni di dalam tempat yang disediakan bagi qada hajat itu, terlebih kasih kepadaku daripada menghadap kiblat dan membelakanginya. Dan jika di dalam tempat yang disediakan bagi qada hajat sekalipun, itu pendapat Imam Ghazali lah. Mun nyakawaju jangan menghadap kiblat, ujar Sidin. Ujar pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Satu sisi di dalam kitab yang lain mengesahkan ujar Sidin dikarena menghormat dengan kiblat. Itu dikarenanya. Kenapa jadi kada menghadap kiblat? Nah itulah satu sisinya nang kayak itu pendapat. Jadi kita sebagai orang nang ketujuh lawan Imam Ghazali, kita idolanya nih Imam Ghazali, umpat Sidin lah ya. Mudah-mudahan dengan berkat mengidolakan orang soleh ini, mudah-mudahan terbuat-buat juga di kantong orang soleh leh. Mudah-mudahan barangnya di kantongnya aja kah kita, di sandalnya ada apa aja ya kalak. Wahibbus salihin walau lastu minhum, ya Imam Syafi'i itu. Cintai orang soleh walau aku Sidin kada jadi orang soleh. Apa li alla ana bihim bisyafa'ah gitu Sidin. Aku harapkan bagi orang, aku seorang nih, seandainya aku cinta dengan orang soleh, aku harap Sidin mudah-mudahan dengan berkat cinta ini bisa mendapatkan syafaatnya orang soleh. Nah itu bagusnya kita cinta lawan orang soleh. Cuman mencintai orang soleh kada wujur walaupun kita kada menurutinya. Nah itu pang pulang harus dengan menurutinya. Kelakuan Sidin ya paling kada kita turut, paling kadanya. Nah kayak Nabi juga, orang cinta lawan Nabi, tapi kadang menggawi apa yang diperintahkan lawan Nabi, kada cinta, tuh kada wujud cinta ngarannya, kada wujud cinta. Orang yang menjalankan sunnah, tuh menggawi sunnah, ya kah biar, sudah tuntung menggawi sunnah, hanya diberi cinta. Nah itu kebiasaan, kebiasaannya kayak itu. Nah mudah-mudahan kita kayak itu, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan kawa kita nang kaya itu, mudah-mudahan bismillah alam bisawab. Kita sambung nang kitab ini lagi lah ya. Kitab Al-Anwarul Bahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin adaharad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Wa qala radiyallahu anhu. Masalah apa semalam? Masalah neraka lah. Rasanya kayak itu semalam lah. Wa aza ila wadin fasami'a sautan munkara wa wajada rihan muntinatan faqala ma hadha ya Jibril qala hadha sautu jahannam taqul ya rabbi atini ma wa'adtani faqad kasurat salasili wa aglali wa sa'iri wa hamimi wa dari'i wa ghassaqi wa adabi wa qad ba'da qa'ri wa ishtadda harri fa'atini ma wa'adtani faqala Allah azza wa jal laki kullu musyrikin wa musyrikatin wa kafirin wa kafiratin wa khabithin wa khabisatin wa kullu jabbarin la yu'minu biyawmil hisab.
yang artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya Isra wal Mi'raj, di ketika sebelum sampainya Nabi kita ke Baitul Maqdis, yaitu mendatangi suatu lembah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara yang sangat menakutkan. Di situ Nabi kita mendapati pula bau yang sangat buruk, bau yang sangat kada nyaman. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Suara apa itu wahai Jibril?" Lalu Jibril berkata, "Ini adalah suara amukan neraka jahanam." Berteriak-teriak, "Wahai Tuhanku," ujar neraka nih, "berikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Sesungguhnya telah sangat banyak rantai-rantai siksaku, pasung-pasungku, api siksaanku, air panasku, buah-buahan yang pahit, yang berduri, air nanahku, dan azab-azabku sungguh sangat dalam ke arahku. Bersengatan panasku, maka berikanlah apa yang engkau telah janjikan kepadaku." Lalu Allah Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala kepada neraka nih, "Bagimu segala orang yang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, dan orang yang kafir laki-laki dan orang yang kafir perempuan, orang yang jahat di kalangan laki-laki dan di kalangan perempuan, dan setiap pendurhaka yang sombong, aqulu jabbarin, dan setiap orang yang sombong yang tiada percaya pada hari kiamat kelak." Nah itulah bian. Nah jadi ini malam juga kita membaca kitab Isra wal Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika Nabi kita sebelum sampainya ke Baitul Maqdis, Nabi kita melihat ada suaraan neraka, ada sesuaraan neraka. Nah lalu Nabi kita mendengar, jadi ujaran Nabi suaranya seram benar kan, maka pulang baunya ada, baunya pun sangat kada nyaman tuh bang. Nah dikisahkan di sini bahwa neraka itu siksaan tuh luar biasa pang dalam situ kan, artinya nang kada nyaman itu tuh dalam neraka tuh kada dapang kastela dalam situ kada dah, kalau es krim kada dah, itu neraka kan, itu neraka. Dan kita orang beriman wajib yakin ngaran neraka nang ngaran surga itu ada ada. Nah tapi bagusnya nang beriman inya kada terbuat di dalam neraka itu, karena inya kada janjinya neraka itu. Itulah biar alhamdulillahnya. Nah, mudah-mudahan kita nang hadir nabi, mudah-mudahan diberi Tuhan iman dan kada dicabutnya lawan sini, mudah-mudahan mudah-mudahan. Nah itu syarat bang, syaratnya orang kada masuk ke dalam neraka itu beriman, syaratnya beriman syaratnya. Makanya di sini beratan nanti kisah musyrikin, wa musyrikatin, wa kafirin, wa kafiratin, kada ada situ mukminatin, kada ada. Jadi di dalam neraka tuh kada ada orang yang beriman, kada ada. Orang beriman tuh ke surga beratan, itulah biar ke surga beratan. Nah mudah-mudahan kita orang yang beriman, mudah-mudahan leh. Nah salah satu syarat di dalam iman yang kalau yang dikisah yang semalam sudah kita kisah, bahwa inya wajib percaya dengan sifat-sifatnya Allah dan percaya juga dengan apa yang ada di dalam dirinya Rasulullah, halnya kah, perilakunya kah, apa aja yang ada pada Rasulullah wajib percaya. Itu iman. Imbah itu pulang kada hanya sampai di situ aja, harus juga percaya dengan yaumil hisab, dengan hari pembalasan. Nah itu. Jadi orang beriman kesempurnaan ya, kesempurnaan iman inya percaya lawan hari kiamat. Itu paling sempurna iman. Makanya kadang-kalanya ada hadis nang apa jar bahasa kitanya, siapa nang beriman lawan Allah dan hari akhir ya kayak itu kala. Nah langsung disambung pulang ayatnya itu, berarti dasar bujur beriman ini orang tinggal menjalankan perintah aja lagi.
tinggal menjalankan perintah aja lagi. Nah, mudah-mudahan kita percaya ya kalau yang salah satunya pendapat ulama, siapa nang percaya bujur lawan hari kiamat, lawan hari hisab, iya banyak-banyak beramal banyak-banyak karena yakin bang, karena yakin amal inya itu ada balasannya, kena di hari kiamat itu ada balasannya karenanya dihisab, karena dihitung di situ, ya kalau. Jadi harus percaya dan mengerjakan kelakuan yang baik-baik ya kalau itu pasti dibalasakan. Dan sepantasnya kita orang yang beriman banyak-banyak melakukan amal itu, amal kebaikan ya kalau kada amal yang jahat. Ya kalau nya kada beriman amal jahat digawinya, nah itu kada beriman ngarannya. Tapi yang mau amal baik dilakukannya, insyaallah dilakukannya. Apa aja tadi dikisah, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah taala yang menuntunnya itu kan kepada negeri yang selamat. Siapa itu? Lilladzina ahsanul husna. Orang yang hendak baik, orang baik di dalam keadaan yang baik juga. Itu orang yang selamat. Itu orang yang bujur karena masuk ke dalam surga. Insyaallah selama masih ada keinginan, kehendak baik, insyaallah baik yakin kita ya kalabian, yakin banyak kita meminta jualan Allah taala banyak. Bapak dah aja kita kan Bapak dah ya Allah, ulunina banyak kurang, ulunina banyak salah, ulunina banyak melanggar, kelakuan ulunina banyak. Nah mulah pian tu kada ridho. Nah mudah-mudahan ulun dengar kisah-kisah nang kakaya ini, mudah-mudahan ulun kawa atau baik-baik juga sedikit ya. Kalau lah berdoa aja dah papa ya, berdoa lawan Allah Taala. Allah Taala ni Rahimun Rahman lah, Rahmanur Rahim. Sidin tu kasih sayang luar biasa Allah Taala lawan di kita orang yang beriman ni. Apalagi umat Nabi Muhammad, apalagi umatnya Muhammad, masya Allah. Luar biasa kita nih beisi Nabi nang luar biasa disayangkan kita tuh orangnya. Alhamdulillah, syukur benar ya Allah, syukur benar. Jadi kita bolehlah di dalam tarekah ahli sufi dan guru-guru bahari, boleh kita memakai tarekatul mahabbah. Apa itu tarekatul mahabbah? Tarekah cinta kita lawan Nabi. Nah, cinta banyaki kasih sayang ya Allah, dan berprasangka kepada Allah dengan banyak kasih sayang. Jangan dengan prasangka yang kada-kada, jangan. Sebagai contoh umpama kita nih hidup mudahan, aku nih hidup nyaman. Nah itulah biar jangan prasangka yang kada baik, jangan kita boleh. Atau seandainya juga umpama garing umpamanya, prasangka yang baik-baik saja. Seandainya umpama garing, mudah-mudahan aku nih karena garing, siapa tahu dosaku bahari diampuni Tuhan. Nah kayak itulah ya, kayak itu prasangkanya nang bagus-bagus saja, jangan nang kada baik lah. Ana inda zanna abdi bi fayazunnu illa khaira. Ya Allah Ta'ala, aku di sisi prasangka hambaku ya Allah Ta'ala, maka hambaku nang bijak, hambaku nang bagus, nang pintar, prasangkanya ke aku tuh nang baik-baik aja. Itu nang bagus-bagus saja. Karena di dalam prasangka nang baik tuh kulanjur kan ya Allah Ta'ala. Tapi kalau prasangka jahat kulanjur akan juga ya Allah Ta'ala. Nah itulah biar itu. Nah mudah-mudahan kita prasangkanya baik-baik aja Allah Ta'ala. Kayak contoh umpama rezeki, tentang masalah rezeki kita, prasangkanya baik-baik aja, insya Allah dapat rezeki kita. Kayak orang-orang juga sugih kita, insya Allah kayak orang-orang juga ya kalau insya Allah prasangka kita tuh bagus-bagus saja. Kayak contoh umpamanya kada kita menjalankan gawian-gawian dunia nih, ada gana rezekinya tuh insya Allah ya Allah, ada aja. Nanya tadi rezeki iman nang ada dulu lah, rezeki nafas dulu nang paling ada dulu ya kalau itu pang nang paling bagusnya, itu nang paling hebatnya tuh. Mudah-mudahan dapat kita ya kalau lah ya, mudah-mudahan.
bisa sini jigin lah sedikit aja kita sakadar mengambil berkahnya kitab Isra Mi'raj ya kalau. Ini kitab Isra Mi'raj ini salah satu sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadu usahin kita mengesah sejarahnya Rasulullah. Dan kita kisahnya sejarah wali aja gin rahmat diturunkan lawan kita. Nah apalagi kisahnya Rasulullah yang kita kisahkan ya kalau lah ya insyaallah ganda rahmat yang diturunkan ini malam di sini insyaallah. Anda dzikrul auliya tunzilur rahmat. Amun dibaca kisahnya wali rahmat diturunkan lawan Allah taala. Tapi pulang gana lagi amunnya itu sejarahnya Nabi nang dikisah. Orangnya nang turun ada jakaan untuk orangnya nang turun gadanya anu lagi itulah. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah pian siapa tahu di hati kita nih siapa tahu kurang kita isi hati. Maksudnya kurang tuh siapa tahu hati kita tuh masih kadar. Nah mudah-mudahan dengan berkah turun ya rahmat, dengan berkat keberkahan dibacanya Isra Mi'raj hati kita tuh makin bagus kadap-kadap ya kalau pian. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan berkah kitab yang dibaca ini berataan mudahan kita selamat dunia selamat jiwa akhirat dan juga mudah-mudahan juga kita diampuni segala dosa kita keluarga terkhusus orang tua kita dan perguruan kita mudahan dapat berkat kita dengan mereka dan juga mudah-mudahan juga kita selamat dunia selamat akhirat kada kita hanya anak bini kita umpatan juga seberatan kerabat kita umpatan juga kekawalan kita umpat juga berataan mudahan selamat seberataan mudahan baik seberataan aman seberataan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم